Kisah Hikmah Islami, episode ke-13, bersama keluarga Melati Putih. Kisah Ashabul Ukhdud, orang beriman yang dibakar dalam parit. Dengan makro surat Al-Buruj ayat 4-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Artinya, binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang diuji keimanannya ketika dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah. Ia menolak walaupun harus menukarnya dengan nyawa. Di suatu kerajaan di kota Najraj dekat perbatasan Yaman, hiduplah seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Sang sihir ini meminta kepada raja untuk dicarikan seseorang sebagai penerusnya kelak. Dibuatlah sayembara kepada para pemuda untuk menggantikan tukang sihir raja. Akhirnya, terpilihlah seorang pemuda yang bernama Gulam. Besokan harinya, Gulam berangkat ke rumah tukang sihir untuk berguru kepadanya. Saat di tengah perjalanan, Gulam melewati gua. Dia mendengar suara-suara, lalu ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Gulam melihat seorang pendeta yang sedang duduk berdoa. Wahai pendeta, aku mendengar kalimat subhanallah berulang kali dari luar. Apakah kalimat itu mantra sihir? Oh, kalimat itu bukan mantra sihir, anak muda. Itu kalimat tasbih yang menunjukkan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya.
Maukah engkau menceritakan kepadaku siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Oh, tentu saja, anak muda. Datanglah ke sini kapanpun engkau mau. Namun, jangan memberitahu tentangku kepada siapapun. Sanggup? Kemudian Gulam meneruskan perjalanannya ke rumah tukang sihir. Tapi ia datang terlambat. Oleh sebab itu, dia dihukum oleh tukang sihir. Wahai Gulam, apa yang menyebabkanmu datang terlambat? Hei, anak muda, dasar tak tahu diri, kurang ajar. Maaf, aku tadi tersesat saat perjalanan ke sini. Suatu hari di tengah perjalanan, Gulam bertemu dengan binatang besar yang menghadangnya. Gulam berpikir bahwa saat inilah yang tepat untuk membuktikan ilmunya yang dipelajarinya. Manakah yang lebih baik, ilmu dari sang pendeta ataukah ilmu dari Gulam mengambil batu dan mengarahkan kepada binatang besar itu seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih kau cintai daripada ilmu si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Berita tentang Gulam yang berhasil menaklukkan binatang tersebar. Beberapa orang datang kepada Gulam meminta untuk disembuhkan dari penyakit cacat dan buta. Sampai suatu ketika, berita itu terdengar sampai ke telinga raja. Lalu raja mengundang Gulam datang ke istana kerajaan. Hei Gulam, katakanlah, siapakah yang mengajarimu ilmu untuk menyembuhkan orang buta? Katakan. Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan orang buta tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, Maha penyembuh segala penyakit. Aku adalah Tuhan yang sebenarnya. Bisa-bisanya kamu mengatakan ada Tuhan lain. Dasar anak tak tahu diri. Raja memaksa Gulam untuk meninggalkan ajaran Allah. Namun Gulam pun menolak. Kemudian raja memanggil pasukan untuk ke gunung dan melemparkannya dari atas apabila tetap pada pendiriannya. Sampai di puncak, tiba-tiba terjadi guncangan yang dahsyat. Semua pasukan terjatuh, namun Gulam selamat. Ini terjadi karena kehendak Allah. Raja mendengar kabar bahwa Gulam selamat. Kemudian menyuruh pasukan kerajaan untuk menangkap Gulam dan melemparkannya ke laut. Saat di atas perahu, tiba-tiba badai datang dan perahu terbalik. Semuanya tenggelam, sedangkan Gulam selamat. Lagi-lagi, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Raja, engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali dengan satu cara. Hei, jangan sombong Gulam. Coba katakan, bagaimana caranya? Cepat katakan. Kumpulkan seluruh rakyatmu. Kemudian engkau salib aku. Lalu panahlah aku sambil mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Gulam. Dengan menyebut nama Tuhannya Gulam, engkau baru bisa membunuhku.
Tanpa berpikir panjang, raja mengikuti cara yang disebutkan Gulam. Semua penduduk melihat apa yang terjadi dan mereka mengatakan, Amatilah Rabbi Gulam. Kami beriman kepada Tuhannya Gulam. Raja tak sadar dengan apa yang dikatakannya. Ia hanya berpikir bagaimana cara membunuh Gulam. Raja marah mendengar rakyatnya telah beriman kepada Tuhannya Gulam. Lalu menyuruh seluruh orang meninggalkan keimanan kepada Allah. Tetapi mereka semua pun menolak. Hai para pengawal, cepat buat parit besar untuk membakar mereka yang tak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah. Cepat lakukan. Satu persatu, rakyat dilemparkan ke dalam parit. Mereka tetap tidak mau meninggalkan keimanannya, walau harus menukarnya dengan nyawa. Dalam kisah ini, hendaknya kita tidak bersikap sombong atas apa yang sudah dimiliki, karena semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menguji keimanan kita untuk memilih dunia yang fana atau surga yang kekal. Orang yang lebih memilih beriman kepada Allah akan mendapatkan balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.